Oke bro, this is it. Yo guys, selamat datang di Geeky Talk. Back with us, ya kan? Balik lagi bersama gue Diva dan di sini co-host gue ada Evan. Hai. Oke, so this is like ini episode pertama kita, ya kan, untuk Geeky Talk dan sorry banget untuk setnya yang masih enggak sih, ini udah oke. You know what? Nah, this is good. This is good. We're not sorry for anything. for anything, bro. Oke, jadi buat yang nggak tahu, Geeky Talk itu di tempat dimana kita bisa membicarakan hal-hal yang membuat kita atau mengeluarkan that geek side of us, you know? Yeah. Atau kalau dia sebel sama sesuatu yang ditonton dan mesti ngerem kayak 2 jam. Oke, ya enggak. Kita ada timer di sini. Jadi akan menahan gue supaya nggak ngomong berlebihan. Kalau misalnya ada yang gue nggak suka. Tapi ya untuk episode kali ini, the first episode bakal ngomongin hal yang gue suka. Ya, kita suka, so it's a good thing. Apalagi kalau bukan the new Superman film, Let's Go, yang disutradarai oleh James Gunn, ya kan? Yeah. And this is it, Superman. Kita nonton bareng, ya kan? Baru selesai nonton, dan fun fact juga, gue nonton lagi. Yeah. Jadi gue nonton 2 kali, guys. Jadi kita bakal bagi-bagi segmennya. Ada yang non spoiler, ntar kita bakal bahas spoiler talk juga, dimana itu bagian spoilernya, dan at the end kita bakal ada fun game sedikit related to Superman, ya kan? Jadi bakal seru banget tuh. Oke, langsung aja. Mungkin apa kita langsung mulai dengan skor? About that? No? Sure, yeah. Oke? Yeah, skor. Oke, langsung aja 3, 2, 1 ya? Langsung aja ya? Surprise. Bareng apa tuh? Bareng aja. Bareng, oke. Oke, Superman ya. Our score dari 10 ya? Yeah. So like 5 dari 10 atau apa sebut aja. Oke. 3, 2, 1. 9 dari 10. Oh! Shit! Oh my god! What a beautiful start for a friendship. Oh my god! Beautiful start for our friendship. Oh wow! Gua gak nyangka bahwa pembicaraannya akan mengarah ke sini, asli. Oke. Jadi ulangin tadi gue sebut 9. Tadi gue bilang 7,8. 7,8. What's up with 7,8 tuh apa? Emang gak boleh? Berarti 7 dari 10 dong kalau gak boleh. Ya enggak deh, terserah sih. What's up with that specific Sorry. number? Soalnya kayak Oke. gue belum nyampe 8 jadi wow. Jadi mungkin kita bakal review aja ya. Satu persatu nih. Our overall thoughts. Gue nonton 2 kali dan jujur the first one gue nggak bilang 9, mungkin gue bisa bilang around 8. Dan gue agak sulit untuk ngasih skor. Tapi setelah gue nonton lagi, gue bisa bilang 9. Jadi naik. Naik. Second viewing gitu. Dan alasannya apa ya? Ya mungkin karena pas kedua kali nonton, I only see the good things and I just want to enjoy it. Langsung bias ya kan? Ya oke, Superman. Ini adalah film yang mungkin paling ditunggu-tunggu tahun ini. It's like apalagi ya kan ini awal the start of DC, film DC, terus yang sutradarin juga James Gunn. Dan apakah live up to the expectation, itu dia pertanyaannya. Apakah sesuai dengan ekspektasinya? Jujur kalau gua, it's a big question, but I'll say ya, sesuai ekspektasi, tapi emang ekspektasi, ini gue tinggi banget nih ekspektasinya. Dan itu sesuai, it's live up to the expectation. Itu aja sih, dan apa yang mereka hadirkan di sini itu yang gue ingin lihat in a way gitu. Apa itu? It's like feel superhero-nya, comic book theme or feel itu ada banget buat gue. Terus secara karakter Superman-nya, ini adalah gambaran Superman yang gue ingin lihat gitu, yang gue tahu dari kecil gitu ya. And just bukan cuma Superman doang, tapi kayak like the team, the karakter-karakter yang ada, Daily Planet gitu kan. Terus karakter Lois Lane, ada Jimmy Olsen, Lex Luthor, ya kan, musuhnya, semuanya pas banget buat gue, pas banget gitu. Memang ada hal yang agak surprise buat gue, dan mungkin gue bisa nganggap ini bukan buat semua orang. Ini kan yaitu mungkin nanti kita bakal bahas lagi gitu ya, lebih lanjut gitu. Tapi ada hal yang gue kayak gue nggak tahu apakah orang bisa menerima ini gitu. Tapi jujur kalau gue ini gue suka gitu. I like what I see. Actually gue tahu apa yang lo mau sebut. Nanti ya kan. It got everything. Lucu juga, ada humornya.
komedi hits, terus karakternya. Nanti kita bahas juga karakternya, personality-nya, terus pendalaman karakternya, I think hits very well. Dan I think itu dulu deh menurut gua. Overall pas buat gua. Lu gimana? What's up with 7.8? 7.8. Still a good score. It's a good movie. Ekspektasi gue tinggi sih. Leading up ke filmnya keluar kan kita lihat segala macam kayak banyak banget. Ini film akan ada banyak banget elemen nyemplung ke dunia DC Universe lah filmnya. And also it's the start of the DC Universe. So harus bener kan di awal asli. Dan menurut gue elemen paling kuat film ini adalah Superman himself. Superman dan Lois Lane. Mereka bagus banget di filmnya. The moments they have together yang di awal-awal sama di banter. Nanti itu scene itu agak spoiler tapi we know that scene. Like they got them right menurut gue. Supporting cast in general mereka walaupun menurut gue terlalu banyak. Karena dia langsung mau nyemplung ke universe, beberapa karakter tuh nggak terlalu bisa dieksplor banget. Jadi cuma rasanya ada emang tapi kayak belum bisa terlalu dieksplor di film ini. Dan menurut gue sih sebenarnya gara-gara throughout the film gue ngerasa kayak it's Superman. Tapi kayak nggak ada satu momen di mana kayak this is the scene. The action scene atau the fight scene. Really? Iya menurut gue. Tapi the best scene di film ada satu momen antara it's in the trailer yang dia sama bapaknya. It's like the best scene in the movie. Buat lu? Buat gue. In general filmnya bagus. Problem gue cuma itu kebanyakan karakter. Agak bloated. Dan ceritanya sih kayak writingnya agak kecepetan menurut gue. Cepetan. Menarik. Menurut gue visualnya juga in general bagus. Kayak gue suka paletnya warna-warni. Gue suka look Superman kalau dia lagi bagus tuh bagus. Kalau shotnya lagi like it's the shot, the money shot. Tapi kalau ada beberapa action scene yang udah jelas lah pakai CGI. Tapi karena gerakan yang dipakai tuh kayak cepet banget dan kameranya juga dia mau pakai kamera yang gerak gitu kan, dinamis. Jadi kayak game banget. Dan visual design-nya juga sih. Visual design-nya untuk beberapa elemen yang nanti mungkin kita bisa bahas di spoiler. Menurut gue kurang bagus. Ini lu cukup banyak nih poinnya. Jadi still a good movie. Kalau lu suka Superman, kayak lu akan suka film ini. Tapi kalau lu nggak suka Superman, I don't think this movie is gonna convince you untuk suka Superman. Gue paham itu. Gue paham itu. Nah, ini ada beberapa topik nih yang bisa kita bicarain dan itu masuk ke beberapa hal yang lu bicarain kayak misalnya the world, berarti kan world buildingnya. Habis itu karakter yang mungkin kurang tereksploitasi tadi ya. Terus kayak misalnya the moments atau pacing ya tadi bilang. Bukan pacing kayak writingnya sendiri. Mana dulu nih? Karena gue setiap itu juga ada pendapat gitu. Mana dulu nih? Terserah. Tadi paling ke trigger tuh dari poinnya mana? Maka I think all of them. Ya semuanya deh. Karena gue gak nyangka ini cuy. You know what? Let's talk about the world. The world. Tadi lu bilang juga kayak misalnya langsung terburu-buru nyemplung ya? Iya, langsung nyemplung. Itu juga hal yang gue bilang kayak misalnya mungkin gak semua orang bisa terima itu. Itu yang gue maksud sebenarnya. World buildingnya. Karena emang benar-benar lu dicemplungin di film ini dan nggak terlalu. Ini mungkin kekurangan ya sih buat gue emang kekurangan yang gue temuin di sini. Itu nggak ada perkenalan gitu. There's no origin story. Origin story bukan nggak harus Superman yang dari awal bayi gitu. No, but origin in setiap plot kayak misalnya, gue nggak bisa kayak contoh juga sih tapi spoiler. Tapi kayak hubungan beberapa karakter di sini udah jadi. Terus keseharian Superman udah jadi. Terus Superman dan Lex Luthor udah jadi. Jadi nggak ada momen yang ini awalnya gitu kan. So itu gue juga ngelihat di situ cuman kan accept it. Terus world buildingnya udah superhero-nya udah ada juga gitu. Jadi kayak menurut gue paling kerasa di awal film tuh benar-benar langsung masuk. Kayak gue ngerasa kayak did I miss the movie? Itu ada perasaan itu sih benar-benar. Soalnya itu momen dimana langsung
cemplungin langsung kayak ini udah ada Daily Planet, udah ada ini ada korpo superhero. Udah ada apa metahumans tuh udah ada governing body-nya segala macam. Benar. Iya benar-benar. Jadi ya agak sayang kita nggak ngelihat bond-nya Superman sama keluarga dia. Right. Sama development dia sama Lois gitu-gitu. Lu agak kayak yakinin gue nih, this is bad actually. Kayaknya gue bakal turun ke 8 nih, oh my god. But I'm not on 7 though, itu hal yang kayaknya nggak mungkin. Iya. Tapi ya, damn. Jadi menurut gue kayak beberapa side karakternya bisa dihilangin untuk sebenarnya aspek-aspek ini di shine lebih di film ini. Masalahnya gue inget selesai nonton yang pertama kali. Iya. Gue ngomong ke lu, ingat gak? Iya. Gue berharap ada originnya. Ada originnya. Gue bilang itu gitu. Maksudnya bukan origin story juga, bukan kita kayak ngikutin Superman dari Krypton. Iya itu tuh maksud gue itu. At least ada flashback atau apa yang kayak flashback. Atau sebenarnya gini, kayak it's a start of something. Iya. Dan di sini nggak ada menurut gue ya. Semua udah ke establishment. Itu benar-benar kayak lu ngambil komik random, langsung buka. Ya. Kayak lu mau get into the comic, langsung udah ada Superman-nya, he's fighting a kaiju. Iya. Dan lu ya seperti pas kalau lu baca komik, lu sering banget ngerasain ini sebelumnya apa ya? Iya. Karena komik tuh udah banyak banget ya kan guys. Ada continuity-nya gitu. Ada continuity. Ini yang mana ya? Iya. It feels like that. Ya. Fuck. Oke. I think tapi dunianya gue suka. Maksudnya apa yang James Gunn taruh di sini itu hal yang sangat-sangat positif gitu. Iya, itu juga menurut gue hal positif. Iya, dan bahkan karakter-karakter yang dihadirkan. Mungkin kita lanjut ke karakter ya? Iya, langsung boleh. Iya. Oke, sorry. Sebelumnya, how about the world though? The world. Do you like it? Iya, gue suka. Iya. Oke. The world that's introduced, kayak gue bisa lihat ke depan karakter-karakter. Gue bisa bayangin lah karakter-karakter kayak Batman atau apa. Kalau berada dalam in this world gitu. Terus juga film ini juga emang kuat sekali di sisi itu. Honestly, kadang-kadang Justice Gang they kind of outshine Superman di film ini. Bro, Justice Gang jangan disebut dong. Loh, kan udah di trailer ada. Trailer. Oke, the name. Ada, weh. Oke, fine. Oke, guys, gue mau mungkin kalau yang udah nonton lebih aman ya, tapi ya takutnya keceplosan nih. Just watch the Peacemaker trailer, man. Ada kok Justice Gang. Tadi mau apa ya? Tadi gue mau ngomong emang cukup kuat juga di sisi dunia persuperian ini. Maksudnya kalau kita lihat banyak superhero film sebelumnya yang kayak lebih kayak penjelasan, terus kayak realistisnya tuh kadang dikuatin. Kalau di sini nggak, men. Mereka udah langsung, gue nggak akan sebut apa aja, tapi mungkin ada beberapa hal yang wow, ini di dunia nyata tuh nggak ada. Tapi di sini seakan-akan kayak ya udah hal normal. It's a comic world gitu. Jadi prepare for that sih sebenarnya. You know, kayak gue sebut contoh misalnya we got like spaceship atau apa, you know, like dimension. Pokoknya hal-hal yang udah langsung out of this world, sci-fi. Sisi sci-fi-nya udah langsung kuat banget gitu. Itu sih. Apa langsung ke karakternya? Sure, How about the Superman? Langsung aja sih. David Cornsweet. Oh ya, he's cool. Tapi menurut gue dia terlalu baik. Nah, bukan terlalu baik sih, terlalu apa ya? Ada beberapa momen. Kenapa dia mulai duluan? Ada beberapa. He's good. Menurut gue feel Superman-nya dapat. Dan ini Superman yang gue rada kangen lihat on screen. Tapi ya ada beberapa momen menurut gue dia terlalu baik, terlalu naif. Which isn't the bad thing. Tapi itu sesuatu yang gue expect kayak dia over the progress of the film mulai lebih firm. Oke. Dapat friendly-nya, dapat approachable. Kita ngeliat dia dibantu sama orang-orang karena dia orang inget dia pernah ngebantu Superman. Kayak that aspect of the character gue suka. Oke, kalau buat gue in recent memory asik. Asik. I think this is the best Superman buat gue. Ini Superman yang again yang mau gue lihat. Karena emang apa ya, hal-hal yang apa ya, kayak karakter Superman, I mean as a hero yang ya pasti tadi lu bilang ya positif dan baik banget. Gue selalu nganggep karakter Superman itu Clark Kent, Superman. Dia itu kan kuat banget gitu.
Dan yang paling menarik adalah dia adalah karakter yang bisa kita percaya, sebagai this strongest being. Dan di film ini gue dapet itu gitu. Gue dapet dari karakternya yang kayaknya James Gunn juga ingin meng-highlight itu ya, gue nggak tahu, tapi it's karakter yang terpercaya. Bahkan Lois Lane pun sebagai orang yang paling mengenal, sebenarnya dia tidak pernah mempertanyakan itu gitu menurut gue. Karena dan it shows seberapa dia juga di raise dari bapak ibu Mapa Ken yang kayak nothing wrong, like the good people. Oh my god. They're the angels, quintessential. Just mulai nothing bad happen bro, like no angel. Terbaik orang tua yang ajut. Tapi selain itu gitu kan, kenapa this is the best Superman buat gua, lagi-lagi selain dia the symbol of hope, terus people's champion, gue selalu bilang dia karakter people's champion. Dan dekat sama orang-orang gitu kan. Terus percaya sama orang-orang, and he's always see the good in others. Di film ini juga di highlight ada pembicaraan situ juga. Tapi selain itu juga personality Superman yang gue nggak pernah lihat sebanyak ini, atau ya seada ini gitu. Menurut gue lebih berdimensi lah di film ini. Lebih berdimensi mungkin, atau layernya lebih banyak. Itu dan itu gue suka banget. Gue suka banget gitu. Gue males bukan Superman, or like superhero yang karakternya exactly one dimension mungkin bahasanya. Satu dimensi doang, kayak lu langsung kebaca oh ya dia gini gitu. Tapi di sini dia karakternya satu, maksudnya is a good guy, tapi dia punya pendapat sendiri, dia punya alasan kenapa dia melakukan ini, dan itu sangat-sangat ter-highlight dan sangat dibahas di sini atau diperlihatkan. Jadi I think the best Superman buat gue paling nggak in recent memory. So David Cornsweet did a really good job. Really good, dan gue tidak ingin membandingkan sama Superman sebelumnya. This is my personal opinion. Okay guys, calm down. How about other characters? Ada mungkin gimana karakter lain deh? Gue dulu ya. Again, James Gunn. Duluan deh, gak mau gue ngomong. Iya, gue jangan. Soalnya gak mau ke-trigger deh. Oke, again, James Gunn. Gue nggak tahu gimana caranya. I think he's mastered the art of side character. Dari yang gue gak ngerti. Tapi karakter yang dia pilih di sini, gitu kan? Itu kayak mungkin most of people nggak pernah dengar mungkin. Gua nggak tahu. Oke, kita dengar Green Lantern. But not this Green Lantern. Bukan yang ini. Right? Ada kalau kita lihat di trailer ada Mr. Terrific gitu. Kita bisa sebut itu gitu kan. Tapi ada beberapa karakter lain gitu, dan again memperlihatkan karakter-karakter ini, terus memberikan personality dan kayak hubungan setiap karakter. I love it, I actually love it gitu. Honestly kayak siapa yang bakal bawa hal se-freak kayak Metamorpho ke screen kan? Metamorpho itu udah trailer juga ya. Ada trailer. Metamorpho. Bahkan tadi gue sebut juga Daily Planets, Lois Lane, Jimmy Hidup Olsen gitu, bro, Jimmy Olsen. The Riz Master. Gue gak ngerti. Oke, nanti deh. Terus tapi gue setuju sama lu sih soal side karakter. Pada akhirnya nggak terlalu di kayak what you see di trailer tuh it's kind of everything. Sadly, cuman banyak screen time aja segala macam. And they have cool moments, banyak momen yang keren di karakter ini, dan cuman itu sih nggak terlalu dalam backstory mereka apa gitu-gitu. Bener-bener side karakter sih. Which emang nggak perlu sih, tapi kayak ngambil waktu lah dari Superman sendiri menurut gue. Nah, I'm not concerned with problems. I'm gonna be positive. Lois Lane. Terserah. Lois Lane. Ini mungkin Lois favorit gue so far. Oh shit. No. Maksudnya? Lois favorit gue. Lois Lane. Oh, so what? Lois Lane favorit lo? Iya. Oh, gue dengarnya Liz. Oh, enggak. Favorit. Oke. Okay, cheers on that then. Because gotta be honest, me too. Oke, kita bahas Lois Lane deh. Oke. Ini menurut gue Lois aktif dan ada untuk Superman. I mean, as her own character, gue suka banget sama depiction-nya Rachel Brosnan. Dia cocok buat kayak benar-benar no bullshit.
gets to the truth. Dia nggak mau ke-influence sama opini orang atau news di luar. Iya, benar. Integritas dia tinggi banget. Iya, dan juga paling berkarakter sih. Iya, dan dia kayak pas dia ada konfrontasi, again di trailer ada yang dia konfront Guy Gardner gitu-gitu. Iya. Untuk minta bantuan. That scene is fun. Dan apa ya? Dia bukan sekedar perempuan atau perempuan gitu yang disukai sama Superman, karena mostly itu yang gue tangkap dari karakter Lois Lane, cuma sekedar itu yang Clark Kent have a crush on, bukan damsel in distress, dan cuma go Superman. Tapi di sini dia benar punya pendapat sendiri, speaks her mind, kayak that yang scene yang di trailer yang dia wawancara Superman. Yang itu at the same time mereka lagi saling dissect mindset mereka di saat itu. Di film lebih panjang. That scene's really cool. Itu mungkin salah satu scene favorit gue sih di film. And you know, kita ngeliat Superman sama Lois, they argue kayak relationship-nya nggak perfect banget. Because that's how relationships are. Gila. Perfect expert ada argumen juga kadang. Iya benar-benar. Ya Lois Lane, gue setuju banget ini the best secara karakter juga. Dan cakep juga menurut gue. Jujur aja langsung to the point itu aja sih. I think that's the main reason. You don't need to say anything else. Dia cakep juga. Cakep banget asli. Dan gue gak pernah tahu ada aktris ini, man. Iya. Kecewa gue sama diri gue sendiri, gue baru tahu. Oke, salah satu karakter yang besar juga pastinya Lex Luthor. Again, you know I like this movie tadi gue bilang. Lex Luthor. Gue suka banget juga. Gue suka. Oke. Nah, Lex Luthor ini karakter yang cukup sulit juga buat gue karena gue nggak tahu Lex Luthor tuh yang bener yang mana. We've seen different version. Mungkin nggak perlu bahas yang the Snyder version, itu hal yang Lex Luthor gue menolak. Jolly Rancher. Terus kita Superman Return juga ada. Agak kurang nangkep. Lex Luthor tuh harus berwibawa, apakah harus cool, apakah harus gila kayak itu gitu kan. Dan di sini yang dimainin sama Nicholas Hoult gitu ya, berhasil find the balance buat gua. Sisi dia terobses dengan Superman, sisi gilanya dia ya kan as a villain, tapi juga sisi dia yang have this aura, kayak atau presence gitu ya, sebagai the main threat atau musuh utama Superman. Dia punya banyak anak buah juga di sini, ada timnya juga gitu. Dan selain itu semua, yang kenapa gue suka sama Lex Luthor ini adalah hubungan dia sama Superman, dimana James Gunn mengangkat main issue gitu ya, atau personal issue di kedua karakter ini, yang menurut gue itu menarik banget. Dan itu apa ya, gue setuju gitu. Ini yang gue mau, gue nggak mau hal lain. Itu hubungan Superman dan Lex Luthor. Ini itu sih, film ini itu gue setuju banget. Apalagi di akhir film, you've seen when mereka face to face. Oh my god, itu kayak shit. Oh bahkan nggak face to face. Nggak. Ada scene yang Lex Luthor juga, is kind of like dia punya speech gitu. Ada scene dia. Yang lagi gebukin, dia lagi di Oke, itu dapat banget Lex Luthor. Menurut lu? Menurut gue, I mean I like it. Dan masalah sebenarnya bukan ke Luthor sih, ke writingnya dia. Menurut gue, motivasi dia di film ini menurut gue bikin dia jadi agak culun. Walaupun gue suka Lex Luthor itu, he's a bad person. Dan Nicholas Hoult infection-nya dapat. Like he's a terrible human being. Dan I mean dude, sepanjang film ini kayak nge-backseat doang. Tapi itu kan Lex Luthor nggak sih? Ya nggak, tapi Lex itu menurut gue jadi sisi kayak cunning, sisi planningnya nggak terlalu di highlight. Walaupun kita di sini ngelihat dia mastermind ya, walaupun kita ngeliat dia di sini plannya berjalan segala macam, tapi karena writing film yang nggak mengarah ke sana, ke arah yang lebih bikin Lex lebih kayak manipulatif gitu. Jadi agak kurang. Walaupun it's fine. Walaupun ini nggak apa-apa gue. Aktornya menurut gue in the future, I think it's gonna be better. Iya. Gue nggak tahu, mungkin bisa. Bahkan menurut gue akan jauh lebih baik kalau ada development, ada perubahan karakter di entah film selanjutnya gitu. Karena gue setuju sih di sini agak ada sisi apa tadi lu bilang? Goofy. Iya, kayak agak goofy lah. Ada beberapa elemen yang dikasih. Emang dia
di film yang zaman dulu emang rada goofy sih, si Willy Wonka. Seperti. Kalau gue sih lebih saking apa ya, gue sukanya sama sisi yang dia gilanya itu, yang tadi itu. Jadi kayak ya akan terlalu gue suka situ, bias ke situ sih. Iya, dan gue suka gue suka kalau Superman hates him. Oh, ada kebencian di kedua karakter itu. Ya jadi aura farming dia jadi nggak terlalu cool. Aura farming. Agak kurang aura ya. Kurang aura. Makanya. Jujur film ini emang kurang aura farming. Kayaknya kurang utama itu sih. Bahkan di Superman-nya pun juga. Iya, kurang aura farming. Ada scene-scene yang di Superman gini tapi kayak cepat banget. Not enough aura, man. Iya. Oke, mungkin udah sih itu aja sih kalau untuk spoiler non spoiler talk. Iya. Lu ada mungkin gue kayak mungkin agak mau nyeplos sedikit ke satu karakter kayak Jimmy gitu-gitu. Oke. Soalnya banyak sih karakter lain, tapi kita bahas di spoiler aja ya nanti biar lebih nyebut karakter siapa aja lebih enak. Lu ada anything else untuk the film? Just udah sih. Udah ya. Ya kayak kadang visualnya sih agak gamey tadi gue bilang kan, ada kayak video game. Karena visual sih ya. But just bring a kid in me. Ya tahu tapi maksudnya iya. Mungkin gue terakhir sih mau bilang ya balik lagi ini film yang emang ekspektasinya tinggi banget dan resikonya gede banget. Bahkan setelah ngelihat film ini, wah James Gunn namanya resiko tinggi juga sih menurut gue. Iya. Gue ngelihat itu gitu karena ini bukan buat semua orang cuy, buat gue ya. Benar-benar it's a risk, it's a swing. It's a swing gitu. Buat gue ya gue dapet gitu ya. Ini Superman yang gue ingin lihat, personality-nya dapet, the positiveness, the hope, sisi hope segala macem, terus karakternya, bahkan dunianya, comic book, finally got to see this. Jadi gue kayak thankful juga sih. Gue merasa anjir, fuck man, we got finally this movie. Walaupun dia masih banyak kekurangan here and there. But it's a good start. Buat gue, it's just a good start buat DC. I mean, coming in, film ini ekspektasinya tinggi. Bukan cuma untuk Superman, tapi untuk DC as a whole. Karena ini kayak mulainya Gods and Monsters katanya kan. The phase 1 of the DCU. Gue belum. Filmnya sih akan divisive mungkin. Walaupun in general kayaknya akan orang bakal suka. Tapi whether or not mereka suka banget atau suka tapi wah agak ke tekan dikit gara-gara tone-nya atau apa. In the air. Oke. Ya, itu dulu mungkin untuk non spoiler. Kita bakal langsung spoiler talk. Let's do the spoiler talk. Iya. Oke. Kita langsung ke bagian spoilernya. Jadi buat yang belum nonton, skip this. Walaupun nggak terlalu banyak sih. Karena tadi udah cukup kebahas semua sih secara paling ya pasti yang udah nonton juga tahu apa yang kita bicarakan. But yeah, I think yang gue mau paling pertama deh pertanyaan like what is your best scene? Memorable scene atau your best scene whatever. Terserah sih. Tadi yang gue bilang top 3, top apa aja. Top scene gue tadi yang gue bilang yang conversation antara Paken sama Clark. Paken, oke. Pas dia baru recover. Ya yang itu yang berdua ya. Yang berdua. Apa sih kata Maken apa? I got you boobs. Bukan got you. Bukan yang itu yang. Katanya, you big mush. Itu nih. Soalnya di subtitle-nya, you're sentimental, dasar sentimental gitu kan. You big mush. Setelah, revelation-nya Jor-El, Superman agak shaken. And who better to comfort him from his real dad than his actual daddy. Walaupun di sini tuh gue lagi nungguin tuh mana nih badainya. Come on, tornado anjir. Bagus gak ada. Pas lagi lihat pemandangan, cerah. Aman, cerah kok. Kalau badai mati kan pakainya kan, jadi. Iya. bagus, cerah. Gue suka dialognya, gue suka kata-kata Paken ke Clark di saat itu. Deep stuff, you know. A parent's job isn't to dictate what their child is doing. Yeah. Or their child's future. Mereka cuma ngasih tools untuk anaknya nyoba-nyoba sendiri gitu. Ya, itu kan juga memperlihatkan bahwa ya
ini orang tua yang baik gitu. Maksudnya inilah orang tua yang ngebentuk Clark Kent Superman, bukan that Jor-El, bukan Krypton, bukan Bradley Cooper stuff. Gue baru inget tuh Bradley Cooper aja. Fun fact, kita nggak tahu itu Bradley Cooper. Sampai di Google kayaknya Bradley Cooper. Iya, bagian di mana, bagian siapa? Kayak nggak perlu deh. Itu hal paling unnecessary casting. Oke, mungkin sebelum lanjut, what do you think about that? Apa? Jor-El said what he said. It's unnecessary menurut gua. Really? Nggak, mesti yang dia bilang yang bumi itu bodoh atau kayak. Karena itu plot yang cukup besar sih. Kalau menurut gua untuk plot it's gonna ruin future stories yang bisa potensinya kayak mengandung Krypton atau Jor-El. Dan once we know kalau dia itu kayak begini. Dan menurut gua kalau misalnya Luthor kayak ngedit videonya masih bisa. It's gonna add more ke karakter Luthor di mana dia manipulatif. Apakah lu nungguin plot twist itu pas lagi film, pas lagi nonton? Lu nungguin kayak ini ternyata dimainin. Pasti Luthor yang mainin. Iya. Jujur gue juga. Sama-sama gue juga. Karena agak konyolnya ada. Karena maksudnya kayak bener-bener dia ngomong people of Earth are stupid. They're stupid, they're weak. They're weak and gullible. Like, rule over them. Have many wives. You know what? Itu kayak di dub over sama Luthor aja. Iya, makanya. Kayak bener-bener kata-kata Luthor gitu lah. Itu, gue setuju itu sih. Jadi kayak, ya udah konyol aja sih. Sisi Jor-El. Walaupun hal yang masih gue bisa terima. Karena ya udah mungkin kita nggak ngarah ke situ. Krypton ini juga kan. Hancur gitu. Tapi gue setuju sih. Ada scene lain. That's the best. Scene lain itu tadi yang si Lois sama Clark. Itu oke. Dua tuh ya. Top 2 ya. I didn't pick any action scenes. Literally cuma yang kayak dua. Itu menarik sih. Oke. Dua karakter drama. Because one is family drama, one is romance. Because the best action scene in the movie, ini scene ketiga gue yang paling favorit. Fucking Mr. Terrific. Gue ngomong Mr. Miracle. Oke. Mr. Terrific, man. Oke. Wow. Mr. Terrific is so sick. Wow. Oke. Menarik, itu menarik banget. Jadi pilihan lu nggak ada best scene ya paling nggak, bukan action Superman, bukan action Superman doing his stuff, tapi Lois Lane dan Clark Kent, which is a very good scene. Mungkin gue ya, scene gue ya, itu termasuk. Clark Kent sama Lois Lane itu anjing, itu scene itu gila banget sih, emang asli. Dan percakapannya nggak menuju satu arah doang gitu. Maksudnya ada lucunya. Kayak gitu ya yang Clark Kent. Gue ketawa banget asli. Dia doang. Masa sih gue enggak mungkin lah. Gue juga sih. Tapi dapat Clark Kent nerd dan apa ya, dia kayak awkward gaptek anak kampung gitu. Apa sih Tapi di scene itu, satu scene itu, which is long scene ya kan tadi bilang. Emosinya dimainin banget sih gue. Kayak lucunya ada, gue ngakak. Tapi terus ada momen yang Clark Kent ya pas ditanya soal asalnya dan dia ngasih tahu ya dia sendiri, dia alien, dia jujur, dia terbuka sama diri dia. Itu juga it hits. Tapi terus ada hubungan dengan Lois Lane juga. Itu semua terus ada gitu di sini tuh. Jadi it's my favorite as well. Terus selain itu, tunggu, I'm gonna add one more. Oke. Alasan kenapa nih tiga sih sebenarnya. 3 scene ini favorit gue karena it's not ruined by comedy. Karena kebanyakan scene impactful di sini nih, sayangnya menurut gue ada beberapa scene di mana setelah itu harus ada either comedy jab atau apa. Mungkin agak ill-timed, Marvel-ish. Iya, ada sih. Itu emang sulit banget sih. Jujur itu hal yang gue juga sebagai penonton doang juga kayak nggak tahu. I was so scared pas si Clark sama si bapak pelukan, kayak takutnya ada komedi. Please don't. Oke. Ada sih, tapi dikit. Ibunya doang kan yang you make much kan in karakter. Iya, in karakter. Oke, gue paham sih. Gue scene lain. Actually itu one more yang. Come on, man. sorry. Ini bukan favorit, tapi gue suka aja sih yang si Superman sama Lois lagi ngobrol. Superman ya masih di stalk juga gara-gara Krypton diculik.
gitu-gitu. Dan Louis datang mau comfort, tapi kayak dia kayak awal nggak tahu mau ngomong apa kan, karena baru di reveal segala macam gitu. Dan di backgroundnya ada Green Lantern berantem sama kayak jellyfish gitu. Itu juga dipentung-pentung pakai. Iya. Itu gue suka sih, itu James Gunn banget gue sih kayak. Ya itu it's a dimensional imp kan. Tung. Tapi itu momen yang ini loh, momen yang haru loh. Tapi enggak, di awal emang lucu karena emang itu Superman juga lagi mindset lagi hancur lah. Tapi lama-lama seiring scene-nya berlanjut, kayak lu lihat shot semakin dekat dan lama-lama background-nya kayak nggak kelihatan. Oh iya, cuma makanya. Lois sama maksud gue itu. Iya. Bagaimana ya ngebalance itu ya, kayak awalnya fun itu sih, tapi terus Superman itu kan. Itu another scene dong berarti. Lu juga suka itu? Ya. Oke. 3 drama. It's 4. Oke, 4. Berarti 4. Oke, gua tadi Lois Lane dan Clark Kent. Iya. Terus gua yang tadi gue bilang sih, scene Lex Luthor pas Superman ngelawan Ultraman, ya kan? Pas udah face-nya di reveal dan Lex Luthor lagi apa sih kayak apa namanya? Kayak catur gitu kan dia. Kode-kode itu kan segala macam. Oh iya, dia lagi backseat. Terus ada conversation antara Superman sama Lex Luthor yang tadi gue bilang momen Lex Luthor bener-bener ngasih tahu kenapa dia iri sama Superman. Itu favorit gue juga sih. Itu gue dapet banget. I don't know, baik lagi it's a good villain kalau lu tahu alasannya dan di situ dapet sih buat gue. Itu makanya itu favorit gue juga. Apalagi lagi action juga kan. Jadi it brings the emotion. Nggak cuma sekedar lempar pukulan doang gitu. Ya itu. Terus satu lagi, damn it. Setuju gue, Mr. Terrific. Iya, man. Itu so James Gunn pas gue nonton. James Gunn banget. Itu scene Yondu banget. Scene Yondu kali 4. And actually maybe better. lebih oke dibanding Yondu. Ada scene yang pas lagi kan, itu cuma lempar itu kan. Terus kayak dia nangkep terus terbang ke atas gitu. Anjir. Keren sih Mr. Terrific, jadi keren. Buat yang nggak tahu ya itu Mr. Terrific keren. Iya, makanya untuk jadi Doom Justice untuk orang yang belum pernah nonton tahu karakter ini kayak. Oke, apa lagi? Green scene apa lagi ya? Lantern. Kenapa Green Lantern dia? Aku suka dia lucu. Nathan Fillion, I mean of course dia akan lucu. Hawkgirl-nya kurang buat gua. Iya. Dia cuman duduk doang. Pas berantem cuma teriak. Teriak. She did the scream like unnecessary buat gua. Iya. Jadi kayak cuma bener side, padahal Hawkgirl dia paling nggak kelihatan. Pretty good karakter. Itu karakter yang cukup ada sih dulu Justice League gitu-gitu kan. Tapi di sini masih kayak belum kali, gue nggak tahu. She's also an alien, you know. Makanya. Ya mungkin kita bahas beberapa karakter ya. Terus kita ada Metamorpho pasti. Metamorpho gue suka itu. Iya, side karakter yang cukup. Gue suka sih. Dia ada tujuannya di situ, ada plotnya, dia bikin Kryptonite juga gitu. Tapi terus ada kayak alasan, ada anaknya gitu-gitu. Terus dia masuk CGI baby so weird looking man. Apa? Anaknya. Iya, makanya gue nanya ke lu itu apa nih? itu maksudnya apa? Pakai CGI, I mean they try to do the baby Yoda thing. Ya, mungkin ya. Yeah, I don't know. Mungkin Martian, I don't know. Makanya gue sempat bilang itu Martian. Adopsi. Soalnya yang ngendaliin elevatornya juga kayak Martian putih. Kayak Martian, gitu, bener. Kayak Martian putih. White Martian. Scene favorit apa lagi? Udah 3. Udah 3. Oh my god bro, udah 3 bro. Gue ngitung. Lois Lane, Clark Kent, Lex Luthor. Oh iya. Dan oh shit, sorry. Oh iya, yang Lex Luthor backseating. Dan Mr. Terrific ya. Ya itu. Makanya apa lagi topik ada lagi? Itu visual. Iya, visual tadi ya. Kayak visual design gitu-gitu. Iya. Iya, gue lihat sih kayak yang di awal tuh, yang siapa musuhnya? Yang pakai helm. Oh, si Hammer of Borivia. Itu kayak game banget sih, kayak game banget, CGI-nya kelihatan banget. Iya. Terus yang monster kaiju itu juga it's good. Tapi secara desain kan emang agak kartun gitu ya, gitu kan. Ya bagus, ya it's fine. Iya, tapi menurut gue yang agak menurut gue jadi kayak game banget tuh yang pas di Pocket Universe ya. Yang lagi kejar-kejaran sama Baby Yoda sama musuh-musuhnya yang Raptors robot-robot. Terus kayak nyemplung ke lava, kayak gila kayak Minecraft anjing. Nah, itu juga scene yang
agak forgettable sih. Terus kayak ada metamorfo berubah jadi asap gitu buat terbang palanya doang gitu. Jadi kayak wow. Itu scene yang agak dragging buat gue itu sih. Yang Pocket Dimension itu. Gitu. Karena di final battle kind of feel the same. Kayak mereka berantem tengah-tengah itu gitu. Jadi they save that buat di ujung aja. Ultraman, iya buat di ujung. Dan mungkin dia lebih banyak lagi gitu kan. Tapi di sini kan jadi nggak banyak tuh di situ. Iya. Sama itu anjing CGI menurut gue jadi turun banget gara-gara di scene yang Superman dikeroyokin sama tentara Air Luthor. Oh iya. Gue nggak suka itu. Yang dia sampai muter-muter segala macam. Iya. Bro, itu kayak lo tau CGI Bollywood yang meme. Enggak. Really? Yang meme yang kayak orang semua nyatu jadi bola itu. Really? I think it's awesome. Gue suka gitu soalnya that's the vibe. It's the same scene. Iya. It's cool dong. Kayak orang-orang banyak Superman terus dia muter. Iya, makanya itu kayak wah man, ini udah game banget nih. Yeah, but that kind of stuff itu gue pengen lihat. Yeah. How about villains? Villains, oke. Meh sih buat gue. Iya, makanya. Maksudnya gue dia emang bener-bener Lex Luthor tuh sering banget kalau lihat di kartun apapun, di sampingnya pasti ada karakter apa bodyguardnya gitu. Yeah. It feels like that. Yeah. Dia bukan karakter yang apa-apa, just jadi kayak stand-in buat si Mercy atau apa? Apa? Ya kayak stand-in buat si Mercy. Biasanya punya kayak cyborg gitu kan di sebelah. Iya benar. Di kartun. Dan Ultraman, what do you think about Ultraman? Mereka udah nge-clone Superman di film pertama. Mereka udah nge-clone Superman di film udah ada di sini, ya. Makanya udah kayak establish banget kan. Iya. Agak unnecessary lagi sih buat gua. Do you think apa? Itu, I mean it's basically Nuclear Man plotnya. Oh iya? Iya. Oke. Si Ultraman, dia clone Superman dari kayak rambut segala macam. It's Nuclear Man. Oke. Mungkin kedepannya, itu bisa ada lagi, belum tahu juga. Iya. Hint, nggak ya? Nggak, maksud gue kayak, what about Bizarro gitu ntar kedepannya. Masih bisa sih buat gue. Nah, itu kan berarti Lex Luthor udah ada, mungkin Bizarro. Atau mungkin si itu nggak mati Ultraman. Iya kan dia emang masuk ke Pocket Universe kan. Mungkin jadi Bizarro. Cuman kalau gue lebih ke plot twist ternyata dia di clone nggak dapat aja menurut gue. Terlalu dibikin biasa kayak. Iya dan kayak we don't see Luthor kayak di background ngeplan ngambil gitu emang sampel atau apa. Makanya itu plot twistnya nggak kerasa aja. Padahal mungkin bisa jadi plot twist yang cukup oke. Iya, dan even kayak predictable juga sih. Kita udah ngeliat dia masuk foto itu kayak caranya gimana. Iya, enggak sih, gue nggak tahu itu caranya masuk gimana, jujur gue nggak tahu. Gue nggak kebaca Ultraman clone sih. Oke. Tapi secara ngeplot twistnya gitu loh, maksud gue bukan hal yang gitu, gue nggak dapet rasa anjir gitu kan kayak. Iya. Oh, gitu doang. Henry Cavill. Oh iya, if it's Henry Cavill, I will like, oh shit. Iya. Tapi enggak kan, ini cuma clone-nya oke. Lex Luthor banget. Oh iya, make sense, dia bisa masuk ya, cuma sekedar. Iya. How about this good stuff? Cameo. Peacemaker. Oh, bro, let me tell you something, bro. He's the truth. Wis gila. He speaks the truth. You can see him now. Bukan John Cena. Oh, bukan ya. Iya, ada Peacemaker aja itu pecah sih buat gua. Akhirnya berarti nyambung dunia. Iya, season 2. Ada lagi nggak sih cameo? Itu Supergirl, right. Ya, ada Supergirl. Lu malah ini nih, lu agak excited karena karena gue tahu itu. Tapi menurut gue itu kayak ada bingungin sih. Mereka dari pas kita nonton bioskopnya kayak pada bingung deh. I don't think they know what's happening. Iya. Enggak sih, harusnya tahu Supergirl itu. Nggak tahu, mesti kayak nggak tahu kenapa. What? Why? How? Nggak tahu. Gue nggak sih, nggak terlalu nangkep gue audiensnya gimana. Tapi iya ada Supergirl. Ya udah sih. Ya, I'm excited. Dari yang lu bilang komik Supergirl yang katanya jadi mungkin bakal diadaptasi. Iya, berdasarkan itu, Woman of Tomorrow. Enggak, itu udah confirm, bukan mungkin. Oh, itu udah confirm. Oke. Mereka bikin itu. Itu juga excited sih. Apalagi ya spoiler. Paling Jimmy Olsen kayak The Risk Master itu juga gue nggak paham. Iya, itu juga gue nggak paham. Caranya gimana? Like what? Even though is it the perfume? Is it like what is he wearing? Sebenarnya kata orang-orang di chatter online gara-gara dulu di radio Play Superman. Zaman dulu kayak dramanya di radio gitu kan. Jimmy Olsen tuh populer banget sama kalangan perempuan.
Oke, gue baru tahu ini. Which is why dia sempat dikasih solo series di komik. My Superman's friend Jimmy Olsen. Oh iya, gue tahu deh. So he was raising people in real life. Tapi asli dia kayak jalan di malam-malam di jalanan on the street, kayak cewek nyapa-nyapa. Bener dia ngapa-ngapain itu. Oke, Ben. Dia cuma nyapa. How? Kalau lihat dia buka HP juga kayak sih nomor cewek semua anjir. Oh my. Itu anjir lah. Now kita tahu siapa yang punya aura farming. Jimmy Olsen, bro. Auranya kesedot dia semua. TikTok edits itu Jimmy Olsen itu. Jimmy. Ya, itu dia spoiler talk dari kita. Kalau gue udah cukup sih. Ya, gue juga cukup. Okay, next segments we got some fun topic to talk about. What? Kita ada what? When? Now. You didn't tell me. Yeah, bro. Top 5 kita ada beberapa top 5 list, terus kita bakal main game. Serius loh? Gue gak siap. Enggak, lu udah ada notes aja. Shut up, bro. Shut up, oke? Ya. Jadi kita ada top 3 aja ya. Top 3 list. Jadi kita udah nyiapin beberapa topik dan kita bakal nyebutin our top 3 related to Superman sih. Iya. Ya kan? You ready? Ya. Oke. Untuk yang pertama nih, ya kan, ada what is your best Superman adaptasi Superman di luar komik lah. Selain komik pastinya. Kita baru aja nonton yang tadi Superman 2025 ya kan. Jadi kayak gitu, ada lagi kah yang top 3 kita sih? Mungkin dulu deh. Selain di komik pasti. First one. I mean, come on, Cavill. Come on. Henry Cavill. Oke, ya. Walaupun materialnya dikasih orang bagus. Menurut gue sih dia cocok banget jadi Superman. Henry Cavill iya sih. Dimana dia jadi Clark Kent, walaupun kayak dikit banget. Kayak I kind of wish we got more. Karena menurut gue itu bagus. Jadi Clark menjadi Wiggle, sama ada momen yang kayak yang dia lawan si Steppenwolf di Snyder Cut. Kayak not impressed. Yeah. That's aura farming. 2. Ini gue agak curang. Ini animasi. Kenapa curang? Superman-nya Max Fleischer. Gimana tuh? Kartun tahun 40-an. 40-an? Oh, gue baru ingat. Iya. Kartun yang zaman dulu banget. Yang kayaknya gak ada dialognya deh. Gak ada, itu cuma action. Ada sih, ada naratornya sih, tapi ya. Oke, iya ada narator. Yang it's a plane, iya. So, he can jump lebih dari gedung. Oh, itu aja. Faster than locomotive. Iya, lokomotif. Anjing, gue lupa ya benar. Oke. This Superman ini, legit alasan kenapa Superman bisa terbang. Iya. Karena agak susah untuk animate. Dia lompat-lompat. Oh iya? Tadi lompat-lompat? Tadinya lompat-lompat. Oh damn. Jadi di Flasher minta izin Superman dikasih power terbang biar lebih gampang animate. And it became the biggest, like the most common superhero power of all time. Iya. Dan Superman juga ya kan? Iya, dan Superman juga. Evolution. Oke. Dan gue juga suka Superman di sini nggak terlalu kuat. Kayak kita ngeliat dia nge-struggle ngangkat beban kadang-kadang beberapa. Which is itu emang sebenarnya buat acting animasi, tapi it works. Oke. And it's almost 100 years, man. Sekarang. Anjir. Udah hampir 100 tahun. Almost there, dikit lagi ya. Tapi kita bakal ngelewatin 100 tahun. Iya. Oke. Yang ketiga, terakhir. Soalnya gue udah 5, tapi tadi mau jadi 3 sih. Yang ketiga, gue agak curang lagi. Tapi mungkin nih, udah milih sih. Ya gak apa-apa. Jadi gue milih yang lain. Ya terserah, it's your top 3, man. Not mine. If it's your top 3. I mean, come on, Justice League Unlimited. Oke. Animated Superman. Yeah. Kenapa lu tahu? Kenapa lu yakin gue milih itu? Enggak sih, gue gak tahu juga. But I mean, it's the, like ini Superman yang masih kayak the definitive Superman buat gue. Oke, iya. Ada untuk adaptasi. Diperanin oleh George Newbern. I mean, even di komik, apa yang di kepala gue nongol itu suara dia kalau gue baca komik Superman. Oke, mungkin 2 lainnya nanti honorable mention aja. Yeah. Tapi gue dulu ya. Yeah. Top 3 gue. Ini pasti tadi gue lupa ngomong selain film yang baru aja kita lihat ya. Yeah. Oke, jadi gue yang pertama Christopher Reeve. Paling enggak 2 film yang awal. Karena film ketiga keempat jujur gue nggak begitu nonton dan I've seen the clips aja gitu. Tapi ya. Setelah gue Christopher Reeve sendiri yang ngedirect film ketiga. 3 ya. Kayaknya nggak mungkin keempat ya. Kayak keempat dia udah mau udahan deh. Kayaknya dia mau udahan setahu gue. Tapi ya ke 1 dan terutama yang kedua itu gue paling inget. Walaupun
ya gue gue belum ada pas film itu. Ada cuman ya gue dikenalin dan itu ya salah satu yang memperkenalkan gue ke Superman juga. Terus oke ya Justice League Unlimited. I knew it. Iya, itu he's him. Peak era Cartoon Network. Jadi itu juga sekalian ya, selain karakter lain tapi ya itu Superman yang gue lihat juga di situ. Walaupun ya gue lihat sedikit yang animated series sendirinya, solonya, tapi nggak lebih dari yang Justice League Unlimited tuh gue paling nonton sih. Same karakter. Iya, same karakter. Karena kan nyambung. Iya. Oke, terus berdua ya. Yang terakhir tadi ya gue mau milih Henry Cavill. Jujur aja, gue mau Henry Cavill juga karena terutama Man of Steel. Setelahnya oke lah, gue agak kurang setuju selanjutnya. Tapi Man of Steel ya dia keren segala macem. Tapi gue mau ganti. Gue mau ganti yang lu pilih tadi, Superman yang tahun 40-an ya. Fleischer. Ya itu. Max Fleischer. Ya gue mau milih itu karena ya gue nonton itu juga dan gue baru inget itu keren banget animasinya. What the hell? Untuk tahun segitu, man. Itu halus banget. Dan Max Fleischer tuh dia emang inovator teknologi rotoskop. Dia yang ngepaten. Jadi dipakai di Superman. Oke. Iya. Itu keren banget animasinya buat yang kayak di YouTube ada nggak sih? Ada di YouTube. Ada sih di YouTube. Ya. Superman apa tadi? Kayak setengah jam total. Iya nggak banyak. Nggak banyak. Superman apa? Superman doang. Namanya judul Superman doang. Saya cari Superman 1940 kali ya. Ya itu gue inget itu masa kecil gue juga itu sih. Honorable mention lu tadi apa? Tyler Hoechlin. Itu yang mana? Yang dari Superman and Lois. CW. Oke. Iya. Gue sayangnya nggak nonton itu tapi I hear it's good. Yeah man, itu honestly at least untuk portrayal Superman, that's like the most Superman untuk live action menurut gue. Selain yang sekarang lah, selain yang Corn Sweat. Oke. At the moment sebelum Corn Sweat, like that's the Superman buat gue. Yang untuk live action. Oke. Kayak friendly-nya dapet, approachable dapet. He's a nice guy. Oke. Satu lagi. Satu lagi itu. Ya refresh apa lagi sih? Christopher Reeve. Oke. Iya makanya gue juga. Oke, mungkin lanjut ke top 3 selanjutnya. Ya. Oke, top 3 selanjutnya. Ini dari lu sih kemarin apa? Mungkin lu yang bisa sampein. Top 3 teams. Tim atau Superman kayak team ups yang lu mau lihat di live action. Oke, live action. Team ups atau alliance lah. Yang mau kita lihat di live action. Oke, top 3 ya. Oke, yang pertama ini no brain ya pasti Justice League aja gue langsung aja. The obvious one. Justice League. Paling enggak the main one. Karena kita lihat tim di yang Superman yang baru ini. Tapi that's not the team. Gue mau yang Justice Gang. Gue mau Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern, Cyborg nggak perlu menurut gue. Sorry. Martian Manhunter mungkin. Martian Manhunter, ya itu sih the actual gang. The core. Justice League pastinya. Terus gue dulu suka banget soalnya gue nggak tahu orang lain ya, tapi gue suka banget Legion of Superhero. Legion of Superhero. I was so into with Brainiac 5. Itu gue suka banget karakter Brainiac 5. Terus karakter-karakter yang lain. Cartoon Girl gitu ya. Itu cerita di mana Superman pindah ke dunia Superboy gitu. Sih. Superboy. Pas dia masih remaja, dia diundang sama orang-orang dari the 31st century. Masa depan dia. Masa depan ya. Oke. Iya. Sayangnya Superboy ya. Tapi dia yang itu Superman, tapi masih muda. Masih muda. Tapi di serinya ada loh pas di Superman pindah ke situ. Oh iya. Iya. Yang kartun. Iya. Ada time skip. Superman udah gede dan dia balik lagi. Maybe yang itu. Tapi ya gue suka banget Legion of Superhero. Terus satu lagi ya. Satu lagi team up bro, like Superman, Batman, that's it. Yeah, that's it. Actually, that's it. World's finest. Not versus, bukan BVS, but BNS. B/S itu dia. Batman and Superman. Udah itu team up satu film, mereka berdua doang menurut gue udah cukup. That is the best duo, bro. Like itu gue. The bromance. The bromance. They literally look the same di komik. Oke. Lo? Gua. Oke, pertama World's Finest. Superman and Batman. Temenan. Oke, yep. I mean, come on, itu we don't see much. Kita belum lihat itu. Dan yang kita lihat bukan itu yang kita mau. Makanya iya. Oke.
Oke, 2. Honestly, the Superman family, extended family dia lah. Superboy, Supergirl. Udah ada tuh. Iya benar-benar. Superboy, Supergirl. Atau anaknya Jonathan. Crypto. Untuk nanti jadi Steel kali ya. Steel bisa masuk. Yang ketiga, honestly, The Authority. Ya, lu sempat mention, lu suka itu sih ya. Karena ini sisi Superman, in konteks kalau di komik, Superman lebih tua, dia nggak sekuat dulu. Jadi dia mesti nge-establish kayak groundwork untuk dimana dia udah nggak ada gitu. Jadi ini Superman yang lebih tua, lebih firm lah, lebih leader. Tapi nggak authoritarian juga sih. Good choice. Oke. Next on the list is agak mirip, tapi ini lebih ke Superman story. Cerita yang lu ingin lihat diadaptasi di live action gitu. Lu bisa ngelihat ini potensi di adaptasi di James Gunn atau enggak, bebas. Iya. Ya kayak bebas. Ya mungkin you go first. For the man was everything. Cerita kita sempat bahas itu tuh. Iya, cerita di mana Superman dikasih kayak parasit gitu dadanya. Yang bikin dia ngelihat visi yang dia paling inginkan di kehidupannya, tapi itu cuma mimpi. Dan Batman sama Wonder Woman sama Robin kalau di komiknya harus ngebantu dia. Tuh lawan Monggol. Iya. Nah itu benar-benar ngedissect kayak, Superman dari outside, dari luar kayak he's perfect. It's fine. He's perfect. Makanya asli. Dan di sini kita ngeliat internal mechanism Superman, apa yang dia harus sacrifice untuk jadi Superman sekarang. Apa yang sebenarnya dia inginkan segala macam deep down dia. And he can't have it ever. It's impossible. Gue inget di yang kartun sih, soalnya nggak di komik, tapi di kartun Justice League itu juga dapat kan? Itu persis banget. Apalagi dunia yang Superman dia impikan tuh juga damn, iya sih. Yang kedua, di The New itu ada periode di mana Superman bukan fully depowered, tapi dia agak lebih lemah. Di sini ada story arc namanya Truth. Di mana not only dia jadi lemah, identitasnya di reveal sama Lois Lane. Dunia di mana dia tiba-tiba sekarang, dia lapar, dia aus. Jangan keringetan. Human. He's human. Tapi dia masih harus ngebantu orang. Dengan limitation dia di saat itu. Yang terakhir agak klise. Karena ini also kayak cerita Superman yang sangat terkenal. Pernah jadi animasi juga. Namanya What's So Funny About Truth, Justice, and the American Way. Oh my God. Namanya panjang. Tapi di film, jadi Superman vs. The Elite. Yang itu. Gue tahu. Oke. Itu menarik sih. Superman karakter yang sangat idealis, sangat positif gitu. But how would a post dunia modern lebih nihilistik? How do they accept that? Yeah. Kenapa Superman masih relevan? Rekomen sih ya. Iya. Itu sih. Oke. Relevan di era sekarang. Gitu. Karakternya juga karakter yang jarang ya, maksudnya bukan yang mainstream lah. Iya, bukan mainstream. Khusus yang itu doang. Iya. Paling enggak gitu. Ya oke. Gue ya. Ya gue yang top 3 cerita Superman yang gue ingin lihat live action. Oke, yang pertama All Star Superman. All Superman yang memang ya gue sebenarnya nggak baca komik ya, tapi gue lihat yang di ada film animasinya gitu kan. Seperti yang lu bilang juga kita sempat ngobrol gitu kan, bahwa itu tentang Superman in his like last days kali ya kan. Dan ini benar-benar nge-explore kayak what makes Superman itu bukan kekuatannya, it's what he does. Iya, jadi lebih kayak his emotional journey as a karakter, terus dia ngasih bertemu dengan orang-orang terdekat atau karakter lain yang dia means to him gitu kan. Jadi itu bagus menurut gue ya kan. Terus yang kedua gue milih ini personal lagi-lagi Superman Batman Public Enemy. Itu gue pas dulu nonton itu ada animasi ya juga sih. Itu dimana Superman dan Batman benar-benar team up. Dan dia kayak dijadiin public enemy sama Lex Luthor. Karena Luthor jadi presiden. Luthor presiden era. Jadi dia ngasih bounty ke Batman. Terus kayak nyuruh villain lain untuk kayak ngeburu mereka berdua. And those two, mereka berdua udah enough bro. Power couple kan. Itu gue pengen lihat. Terus yang terakhir Death of Superman. We did get it man. The correct way. Let me finish. Thanks Snyder. One film. Ya, satu film khusus ke situ. Oke, itu. Gue benar-benar pengen lihat. Oh my God. Snyder, why? Gue pengen lihat. Gue pengen melupakan yang itu. Let's make the correct way. Ya kan? Benar-benar film itu khusus ke situ. Khusus ke karakter Superman. Terus
just the fight between Doomsday yang benar-benar personal dan back to back punching gitu kan. Itu terus setelahnya mungkin ada Justice League ngumpul gitu-gitu kan. Terus kayak mungkin nyatuin kayak di komiknya kan ada Superman jadi kebelah banyak. Oh itu masih, bukan. The Reign of, bukan. Itu gara-gara dia mati ada orang-orang, fake Superman yang Superman lain, bukan kebelah, sorry. Bukan kebelah sih ya. Maksud gue ada, bukan klon, tapi Superman lain yang ingin menggantikan kali bahasa yang di post untuk, is he Superman? Kayak apakah dia balik jadi Steel atau jadi Cyborg Superman? Mungkin di situ film, gue gak tahu. Tapi ya itu 3 dari gue. Okay. Let's do the agree disagree then. Yeah, sure. Okay, let's go. I'm in the mood for a fight. Okay, agree to disagree. Ya kan, setuju atau tidak setuju. Jadi masing-masing kita bakal nyebutin sebuah pernyataan related to Superman pastinya untuk episode kali ini. Dan ya kita tinggal ngasih lihat aja disagree atau agree antara kita dan kita bakal bahas. Kelihatan anjir. Ya gak ada warnanya lah. Ada warnanya. Oke, siapa dulu nih? Oke, gue dulu deh. Ini yang related sama film yang baru juga. Oke. Ini cepat aja lah. Do you think, apakah menurut lo ini adalah live action film Superman terbagus? No. Oh my god, the game. You gotta put the game, okay? 3, 2, 1. Oh, nggak kelihatan. Oke. Gue agree so far. Gue mungkin mau ingat lagi yang dulu. Tapi ya gue sesuka itu sama yang baru. Dan ya paling lagi kita udah bahas panjang di video ini. Gue setuju. What do you think is top? It's top 2. Top 2, oke. Tapi yang di atasnya cuma 1 tuh. Christopher Reeve doang. Oh oke, fair. Oke, you know what? Fair. Fair. Gue masih lebih suka yang pertama. Yang Christopher Reeve. Oke, fair. I can live with that. The fact that they did that tahun 70-an. Makanya. It's a miracle. Makanya. Dan pada saat itu kan orang juga kayak what are they seeing kan? Itu hal yang mereka nggak pernah pikirkan gitu. Oke, ini ada lagi. Gue dulu ya. Menurut lu celana dalam Superman di luar itu work di live action? Oke. Setuju atau nggak setuju? 3, 2, 1. Oke, yap ya, gue setuju. Yap. Oke, tapi kita belum bahas. Menurut lu gimana? Menurut gue yang takut sama Changchut di luar tuh bukan fans. Itu hanya eksekutif Hollywood art director, I don't know, yang ngerasa nggak realistik. Iya. Walaupun it's the aesthetic kan. Iya, makanya. Oke. Itu kan aesthetic powerlifter zaman dulu gitu kan. Benar. Sirkus. Iya, dan alasan yang James Gunn bilang juga kalau ada yang lihat interview segala macam bahwa it was meant to look ridiculous. Superman emang sengaja biar nggak terlihat menyeramkan dan serius. I mean he's the most powerful being on earth. Dan di sini juga work juga sih. Gue nggak sama sekali nggak ada masalah. Udah nyatu aja dan udah Superman. Oke, lu deh sekarang next. Man of Steel. Oke, ini menarik nih. Is a better movie dibanding Superman yang baru, but it's a worse Superman movie dibanding film yang baru. It's a better movie overall. Gue gak paham. Nggak, maksudnya Man of Steel tuh film yang lebih bagus overall. Oke, iya. Film yang lebih bagus walaupun bukan film Superman yang bagus. Oke, jadi maksud lu kita lupakan Superman-nya secara karakter, tapi ngomongin filmnya. Oke, yuk. Oke, 3, 2, 1. No. Oke, gue paham pertanyaannya mau mengarah kemana. Maksudnya Man of Steel is a good film. Looks-nya oke, visualnya seru juga gitu. Tapi gue tetap secara film lupain Superman-nya. Yes, yang baru tetap lebih bagus. Oke. Same, oke. Oke, gue ya sekarang ya. Setuju atau gak setuju? Kita lihat banyak cerita Superman, ya kan? Tapi semakin lemah versi Superman ini, atau semakin lemah Superman-nya, itu semakin menarik. Oke, agree. Disagree. 3, 2, 1.
Oh, oke. Gue dulu ya, jujur. Gue ngelihat dari yang adaptasi James Gunn ini, Superman bukan yang paling kuat. Itu apa ya? Jadi lebih menarik aja buat gue, karena kayak we can beat this guy. Terus kita ngelihat sisi manusianya, ini buat gue gitu ya. Lebih ngelihat sisi manusianya. Bahkan nggak harus kayak yang versi ini, tapi kayak sesimpel Superman ketemu Kryptonite. Mungkin orang banyak benci gitu ya sama Kryptonite, tapi gue kayak gue suka karena itu memperlihatkan ya Superman dalam posisi lemah dan dia butuh bantuan gitu. Jadi gue selalu tertarik juga akan hal itu gitu, dibanding Superman yang overpowered dan like how to beat this guy, I don't know, and I feel for the villain. Sering banget gue feel for the villain kalau begitu. Lu disagree? Nggak, gue nggak setuju tadi. Disagree. Karena menurut gue cerita Superman yang bagus nggak pernah ada hubungan sama power level dia. Oh shit, oke. Kayak even di All Star Superman dia kuat banget. Tapi ceritanya masih bagus. Karena dia ngedelve ke inner workings, ke kenapa dia jadi Superman instead of gua harus ngalahin musuh yang kuat ini. Musuh yang kuat ya. Oke. Superman itu bukan cuma power level. Superman is a character, he's the guy. Oke. He's the guy with the powers. And what he does dengan kekuatan itu yang bikin Superman menarik. Ya, itu adalah jawaban yang bijaksana. Jadi tadi pertanyaannya looks dumb. Oke. I was trying to like give an interesting point. Damn it. Walaupun cerita-cerita di mana Superman lemah juga seru. Lu kalau lihat yang tadi yang terus yang gue bilang, yang dia nge-treat being depowered kayak culture shock atau Absolute Superman. Walaupun ini continuity lain itu kuat banget. Superman-nya juga nggak sekuat main continuity. Nggak sekuat ya. Tapi suit dia ngebantu. Oke. Next. Superman dan Wonder Woman. Yang ini lagi. Adalah couple yang lebih menarik dibanding Superman dan Lois Lane. Dia sempat ngelempar pertanyaan ini dan gue kayak setelah nonton film ini, film yang James Gunn, my god bro. Ya udah yuk. Gue siap. Oke. 3, 2, 1. How dare you? Ini adalah Lois Lane terbaik, bro. Emang gue juga setuju. I'm not talking about the movie. Juice. I'm not talking about the movie. Maybe I like Wonder Woman. Dan gue gak project-nya ke Superman. Damn it. Oke, alasan gue ada sesimpel. I still ship Wonder Woman and Batman. Yeah, sure. Oke, ntar dulu. Oke, itu. Dan lagi-lagi. Setelah nonton film yang ini, gue kayak, finally we have good chemistry. Ini chemistry yang gue suka banget. Superman sama Lois Lane. So hati-hati. You know, Superman kayak suka Lois Lane dari dulu gitu. Jadi kayak, itu yang gue pengen. Gue juga setuju. No, kalau setuju. Tapi dan gue setuju kalau Wonder Bat itu peak. Gue juga setuju kalau Wonder Bat itu peak. Tapi power couple juga seru dilihat di all screen. Power couple siapa maksud lo? Itu maksudnya Superman sama Wonder Woman. Superman sama Wonder Woman. Damn it. Like they get berat banget asli they get each other ish karena mereka berdua ada di status yang sama, di dunia yang sama. They can see eye to eye. Kayak Superman bisa curhat tentang superheroism dia ke Wonder Woman. Dan Wonder Woman juga bisa nanya ke Clark kayak, how do I blend in ke manusia biasa gitu-gitu. Ada momen yang lucu banget yang si Dianya kayak dikasih kacamata. Kayak, it works, it actually works. Di komik. Oke, berarti. And it's happened more than once. Kayak I know. Di Injustice, walaupun they're evil. Dan di Red Sun juga. Oke, berarti ini cuma antara lu milih couple yang banyak persamaannya dan saling mengerti, ya kan? Atau couple yang berbeda tapi saling mengisi. Nah itu dia. Nah itu dia. Dan itu. Saling mengisi kekurangannya gitu. Itu dia. Itu berat banget asli. Tapi gue Lois Lane. Apalagi yang baru ini sekarang. Iya man. Oke. I have a fun one.
Superman yang you know what yang baru ini. Kita anggap yang baru dah. Nggak usah yang kuat-kuat banget. Atau basic Superman lah. Basic Superman. Base level. Avenger MCU. Oke. Bisa ngalahin Superman. All of them. Iya, bareng-bareng. Endgame all of them. Yes. Oh shit, oke. Bareng-bareng. Oke. Bisa ngalahin Superman. Agree atau Oke. Bisa agree. Oke, you know what? Gak harus semua deh. Kita pilih 6. Oke, gini aja deh. Semua. Semua ya? Semua. Oke, berarti semua. Semua. Jadi Endgame ya? Endgame tuh, anggap aja Endgame. Ke Superman tapi. Avenger, assemble. Lari itu. Superman jalan. Hey buddy, Ayah Sapir. Oke. Gue suka sih ini. Ya, let's go. 3, 2, 1. Tapi hampir. Tapi it's gonna be a fight ya. Ya, dan gue hampir dengan mudahnya milih Superman. Tapi kita ada. Enggak, tunggu. Pertanyaan apa tadi? Dengerin ya, Avenger MCU bisa ngalahin. Iya, gue nggak setuju. Berarti gue setuju ya? Iya, betul setuju. Oh my god, berarti gue yang salah ya. Iya, yang salah. Ya, oke, ulang. Oke, Avenger MCU bisa ngalahin Superman. 3, 2, 1. Oke, itu dia perbedaan, itu dia beda. Iya. Ya, man. Ya, tapi balik lagi gue bilang gue hampir milih Superman. Tapi gue masih merasa ini Superman yang basic. Oke, anggap Superman yang James Gunn ya. Karena di MCU ada Scarlet Witch dan Doctor Strange. Dan nggak tahu ya, Mantis berguna nggak ya kalau bisa nyentuh Superman? Bisa kalau bisa nyentuh. Terus ya. But can she touch him? Terus ya itu bener juga. Terus dan ini rame-rame. That's the thing. Ini rame-rame. Jump on him. Dan setahu gue Superman lemah sama sihir. Udah itu aja. Oh ya. Alasan gue itu. Tapi itu doang. Close, very close. Lu? I don't think though. Enggak ya? Nah man. Superman itu jauh lebih kuat dari Thanos tuh. Iya, base level Superman itu lebih kuat dari Thanos. Iya, for sure. I mean we see for sure. They'll put up a fight. Superman pasti akan struggle. Kalau base level ya. Dan ini kan versi MCU. Even kalau dia lemah sama magic, I don't think MCU Strange sama Scarlet Witch bisa ngalahin Superman. Oke. Iya, karena yang MCU ya. Iya. Ya itu. I mean, dan don't even talk about Hulk. MCU Hulk. Gue pengen bahas itu ntar di video lain. Thor mungkin bisa ngelawan. Thor mungkin bisa put up good fight. Kayak Captain Marvel, Thor, Vision, Scarlet Witch, Doctor Strange kalau nge-jump bareng. Mungkin bisa ya. Mungkin ngelawak ya. Bisa. Tapi kayaknya sebenarnya akan menang. Walaupun maybe he dies after. Tapi dia akan menang. Iya. Ya apalagi sih MCU? Siapa aja yang kuat? Sentry. Oh iya, ada Sentry. Ya. Tapi Sentry, New Avenger. Ya, Sentry. That's a good point as well. Gue makin kuat setuju sih. Iya sih. Karena bareng-bareng soalnya. Iya, bareng-bareng. Dan Thor menurut gue bisa melukai Superman karena dia lebih, nggak tahu ya, lebih jago berantem atau segala macam dan know how to. Ini sebenarnya lebih cepat kan? Superman lebih cepat benar juga, benar-benar. I don't know. Karena Thor tuh suka underrated aja kan. He doesn't look like Superman power. Dan di film agak goofy. Agak goofy, tapi dia tiba-tiba ngalahin Hulk deh, bisa. Bro, dia MVP-nya Infinity War, man. Infinity War ya. Oke. Lu ada lagi gak? Agree or disagree? Kalau Batman sama Superman itu kan villain. Ya. Dan punya prep time. Batman villains bisa ngalahin Superman. Oke, musuh Batman bisa ngalahin Superman. Oke. Agree or disagree? Oke, 3, 2, 1. Karena prep time. Ya, I mean, itu karena prep time. Karena prep time, ya iyalah menurut gue. Ada Scarecrow atau Joker mungkin bisa licik-licik, gue nggak tahu. I mean, tekniknya udah pernah di Injustice. Iya, makanya Injustice pernah gitu dan pernah lihat Poison Ivy ya. Iya, Poison Ivy pernah nge-ini Superman. Because plot. Control ya. Terus argumen gue kayak banyak villain Batman tuh mereka lebih ke mental sih. Iya. Yeah. Dan dibanding physical. Superman jarang menghadapi itu. Dibanding Batman. It's too soft. Ini soft. Ya, makanya. Ya, so agree. Iya. Apa ada lagi? Gue udah habis. Oh shit. Oke guys, itu dia untuk episode kali ini. Ya kan, kita bahas Superman. Jadi ya, thank you so much for watching guys. Jangan lupa untuk subscribe dan follow semualah YouTube, TikTok. Ya, Hero First dan Geeky Talk. See ya.